Oke, jadi teman-teman, apa kabar semua? Kali ini kita akan mempelajari tentang eh, mata pelajaran sejarah peminatan, ya. Sejarah peminatan eh, di SMA di paket C ini, khususnya jurusan IPS. Jadi kita mempelajari apa sih sejarah itu, ilmu, apakah sejarah itu termasuk ilmu. Nah, kenapa dikategorikan sejarah itu suatu ilmu? Salah satu ilmu seperti cabang ilmu yang lain ya, kayak geografi, sosiologi. Kenapa sejarah ini penting untuk dipelajari? Nah, kita mengenali dulu nih ruang lingkup sejarah tuh membahas tentang apa sih? Ya, objeknya apa gitu. Karena kan setiap disiplin, setiap ilmu itu punya objek pengamatannya atau objek yang dipelajarinya. Contohnya, kalau ilmu sosiologi, objeknya ya masyarakat, ya tingkah lakunya, ciri-cirinya. Nah, kalau geografi, geo berarti objeknya bumi. Kalau kalau matematika, objeknya angka-angka ya, perhitungan. Terus kalau bahasa Inggris ya bahasanya, khusus bahasa Inggris. Nah, sejarah ini apa nih objek yang akan dibahas ya di sejarah peminatan. Nah, maka dari itu kita mengenal dulu ya pengertian dari sejarah itu apa, ciri-ciri suatu kejadian, ciri-ciri sejarah sebagai ilmu itu apa aja. Nah, aku share materinya. Sebentar. Ini modul yang udah ada di share di grup ya. Jadi nanti kalau ada yang belum dapat, tinggal teman-teman chat aja di grup. Aku belum dapat modulnya. Nah, di modul 1 sejarah peminatan ini ya. Kita mengenal dulu nih konsep dasar ya. Materinya tentang dari masa lalu untuk masa depan. Artinya masa depan itu bisa saja eh, apa ada pengaruhnya dari kejadian-kejadian di masa lalu. Itu maka masa lalu kan selalu jadi pembelajaran untuk masa depan. Kalau kita membuat hal-hal di masa sekarang, maka akan berdampak di masa depan. Oke, nah di unit pertama teman-teman itu eh, kita bercermin dari masa lalu ya. Kembali lagi nih teman-teman kan udah hidup mungkin lebih dari 10 tahun ya, udah lebih dari 15 tahun, pasti udah punya sejarah hidupnya sendiri ya. Mulai dari lahir, kecil, masa kecil, pengalaman yang mungkin itu indah, pahit, mungkin itu eh, apa seru, itu kalian udah pasti rasakan. Nah, jadi sejarah itu adalah membuat suatu runut kejadian dari masa lalu atau dengan adanya rentetan waktu, urutan waktu. Ya, itu nama sejarah tuh membahas itu. Nah, sejarah itu lahir ketika manusia sudah mulai mengenal yang namanya tulisan. Ya, artinya kalau kalau manusia sudah menyimbolkan suatu kejadian dengan suatu simbol, bentuknya huruf atau gambar, itu udah mulai masa sejarah tuh. Nah, kapan masa sejarah manusia ada? Sejak lama banget ya, ditemukannya prasasti, ditemukannya tulisan-tulisan pada batu. Nah, itu disebutlah udah masuk masa sejarah. Jadi sejak adanya huruf atau simbol-simbol yang menginformasikan. Nah, di sini eh, kita langsung aja skip ya. Nah, sejarah
berasal dari kata syajaratun. Dalam bahasa Arab berarti pohon. Nah, pohon di sini diartikan sebagai pohon keluarga atau asal-usul silsilah atau adanya suatu kejadian. Ya kan, misalkan ayah kamu sama ibu kamu punya anak siapa, pada tahun berapa, terus pada tahun sekian kamu menikah dengan siapa, terus pada tahun sekian punya anak. Nah, itu silsilah. Nah, sejarah yaitu itu kejadian yang berurutan. Ya, salah satu. Nah, ini menurut para ahli nih, sejarah adalah bidang ilmu yang meneliti dan menyelidiki secara sistematis. Nah, ini nih syaratnya ilmu itu harus sistematis. Sistematis itu jelas, ya ada runtutannya, ada kejadiannya, ada datanya. Keseluruhan perkembangan masyarakat serta kemanusiaan di masa lampau beserta segala kejadian-kejadiannya dengan maksud untuk menilai secara kritis seluruh hasil penelitiannya untuk dijadikan pembendaharaan pedoman bagi penilaian dan penentuan keadaan masa sekarang serta arah progres ke masa depan. Jadi ilmu sejarah itu ibarat penglihatan 3 dimensi. Pertama, melihat masa silam, kedua masa sekarang, dan ketiga masa datang. Atau dengan kata lain, dalam penyelidikan masa silam tidak dapat melepaskan diri dari kenyataan-kenyataan masa sekarang yang sedang dihadapi. Ya. Jadi sejarah itu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan kenyataan. Itu menurut Muhammad Yamin. Jadi sejarah apa jadinya, objek yang diselidikinya atau yang ditelitinya adalah perkembangan peristiwa kejadian-kejadian di masa lampau. Jadi dalam suatu sejarah harus ada 5W1H nih yang terungkap dalam suatu pembahasan atau peristiwa. Jadi harus ada what itu menunjukkan peristiwa apa yang terjadi di masa lampau. Who, siapa aja yang terlibat. When, kapan kejadiannya. Where, di mana. Jadi semua harus ada jawabannya. Maka kalau terjawab semua, itu dikatakan benar-benar sejarah. Jadi nggak bisa tuh kalau misalkan nggak jelas nih waktunya kapan, nggak bisa mesti jelas waktunya tuh sekitar tahun berapa, buktinya apa, itu baru dikatakan peristiwa atau sejarah. Nah, kayak gini nih, peristiwa penting dalam hidup yang tak terlupakan. Misal tahun 2015 aku dirawat rumah sakit, diceritain. Nah, ini kalau kita rutin ya, rajin kita bikin nih setiap kejadian-kejadian penting di dalam hidup kita, itu bisa nanti jadikan kita tulis menjadi suatu biografi kita ya, atau cerita hidup kita. Bisa bikin dari novel dan lain-lain. Kalau memang ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yang bisa bermanfaat bagi pembacanya. Gitu. Nah, unit kedua kita mencoba meramal masa depan. Yang tadi ya dibilang masa depan yang paling dekat adalah hari atau hari ini atau besok ya. Nah, dibutuhkan data dari beberapa hari yang lalu. Anda mungkin pernah melihat data pergerakan harga saham yang bisa diramalkan. Jadi ini biasanya kalau kamu nanti jadi pembisnis ya, itu bisa meramal nih kira-kira akhir bulan aku untung apa rugi ya gitu. Bisa tuh dihitung, diramalkan berdasarkan data-data dari bulan-bulan sebelumnya gitu. Nah, ini urutan waktu nih. Apa kemungkinan yang terjadi? Akhir zaman modern, perjuangan merebut hegemoni, pembentukan negara jajahan, munculnya konsepsi Indonesia, runtuhnya negara jajahan, Indonesia merdeka. Apa saja yang terjadi sekarang? Itu untuk ramalan. Nah, udah di modul 1 ini intinya kita mengenal aja dulu sejarah itu apa ya. Kemudian kalian di sini nanti ada tugas ya.
yang pilihan gandanya. Nah, ini sejarah berasal dari sejaratun yang artinya pohon. Pohon di sini apa artinya? Kerjain tugas ini sampai dengan isian ya. Sampai dengan isian. Jadi di kertas folio aja, udah dicicil aja tugas-tugas kemarin juga dikerjain ya. Nah, sekarang kita ke modul yang kedua. Ya, hari ini kita 2 modul ya. Nah, menyusuri peristiwa kisah dan seni dalam sejarah. Jadi di modul kedua ini kita akan membahas nih sejarah itu dikatakan sebagai ilmu karena apa? Nah, lebih rinci lagi. Kalau tadi kan baru pengertiannya aja tuh. Jadi unit 1 tuh tentang sejarah itu sebagai ilmu, sejarah sebagai fakta dan peristiwa, sejarah sebagai cerita atau kisah, sejarah sebagai seni dan tujuan dan makna belajar dari masa lalu ya. Nanti yang kedua baru sumber sejarah atau kedudukan sejarah. Sejarah sebagai ilmu, yang tadi saya bilang, kenapa sih sejarah dikategorikan sebagai ilmu? Nah ini nih alasannya. Sejarah kan adalah peristiwa yang telah terjadi masa lampau, berkaitan dengan perkembangan peradaban manusia. Sejarah sebagai ilmu dapat dilihat dari berbagai ciri nih. Yang pertama, dia empiris, yaitu sangat bergantung pada pengalaman manusia. Pengalaman manusia tersebut terekam baik dalam bentuk artefak ataupun ada dokumen-dokumennya. Jadi ada bukti-buktinya. Dan ditemukanlah dokumen yang diteliti oleh sejarawan dan ditemukan sebuah fakta. Fakta diterjemahkan atau ditafsirkan, diartikan berdasarkan interpretasi fakta tersebut, dibuat dalam bentuk tulisan. Misalnya Bung Karno dan Bung Hatta nih membacakan proklamasi sebagai data dan kita menafsirkannya menjadi fakta di mana Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 45. Nah, itu ya satu. Berarti sejarah cirinya harus ya, empiris. Kedua, sejarah memiliki objek kajian. Yang tadi saya bilang, objeknya apa nih? Ya, karena selain objek yang adalah manusia, khususnya perubahan atau perkembangan manusia pada masa lalu. Metodologi yang digunakan juga berbeda dengan ilmu lain, misalnya antropologi. Apabila antropologi membahas manusia pada masa sekarang, maka sejarah berkisah tentang manusia pada masa lalu. Jadi, objeknya yaitu membahas kisahnya manusia pada masa lalu. Ya, misalnya masuk ke Islam di Indonesia, Pak, apakah abad ke-8 atau ke-13 seharusnya tidak menjadi persoalan bagi sejarawan asalkan penjelasan dapat diterima. Iya, karena tergantung pada buktinya ya. Ciri lain dalam adalah sejarah mempunyai generalisasi, yaitu artinya menjadi umum, artinya berlaku di mana saja kan kalau umum ya. Jadi sama dengan ilmu-ilmu lain. Jadi mau belajarnya di Inggris ke, di mana ke, data itu tetap sama. Ya. Tidak berubah-berubah di setiap negara. Itu sejarah. Jadi intinya sejarah dikatakan sebagai ilmu itu harus empiris, apalagi tadi memiliki objek bersifat umum, dan satu lagi nih, ilmu dia memiliki teori. Teori dalam sejarah pada umumnya digunakan untuk mengidentifikasi dan mendefinisi suatu kejadian kolektif untuk merekonstruksi suatu perangkat kepercayaan. Nah, sejarah sebagai fakta dan peristiwa sekarang adalah suatu unsur yang dijabarkan baik secara langsung maupun tidak langsung dari dokumen-dokumen sumber sejarah setelah melalui rangkaian pengujian kritik. Fakta merupakan bahan utama yang digunakan sejarawan untuk menyusun suatu cerita atau menganalisis sejarah. Ya, jadi
sejarah tuh harus berdasarkan fakta. Jadi ada bukti-buktinya dari tadi ya kita bahas itu aja intinya. Nah, ada juga sejarah sebagai cerita atau kisah. Adalah peristiwa sejarah yang diceritakan atau dikisahkan kembali dengan hasil rekonstruksi ahli sejarah terhadap sejarah sebagai peristiwa. Jadi dari fakta suka kadang dikembangkan atau ditambahkan. Maka udah berubah tuh menjadi sebuah cerita. Sejarah sebagai cerita merupakan rekonstruksi, ya kan, penyusunan ulang suatu peristiwa baik yang itu maupun cerita oleh seseorang sehingga setidaknya dapat berupa kisah yang berbentuk lisan atau tulisan. Jadi kayak tour guide. Jadi kalau ini lebih bersifat subjektif karena kan udah disampaikan mulut ke mulut pasti lama-lama berubah sifatnya. Ada pendapat-pendapat si penuturnya yang masuk. Nah, ada juga sejarah itu sebagai seni. Kenapa dikatakan seni? Karena ada butuh intuisi, emosi, gaya bahasa dalam berceritanya kan. Berimajinasi tentang kejadian-kejadian di masa lalu itu kan seni. Tujuannya apa sih kita belajar dari masa lalu? Ya tujuan ini mempelajari sejarah adalah mempelajari masa lalu. Bukan berarti mempelajari masa lalu tidak ada gunanya. Seringkali kita mendengar ungkapan belajarlah dari sejarah. Adanya kemiripan peristiwa sejarah yang pernah terjadi di masa lalu dengan peristiwa sejarah yang terjadi di masa sesudahnya seharusnya membuat kita lebih bijak dalam menyikapinya. Jadi kalau kalian melakukan hal bodoh lagi yang sudah kalian lakukan di masa sebelumnya, berarti kalian nggak pernah belajar dari sejarah. Jadi sejarah itu penting untuk kita menentukan langkah ke depan mau ngapain. Jadi harusnya lihat dulu, oh kemarin aku misalkan sekolahnya begini, ke depan gimana, pasti begini gitu kan. Nah, itu harus sudah berpikir dari sekarang. Jadi untuk mendapatkan masa depan yang bagus, teman-teman harus bisa memulainya dari sekarang, mencetak sejarah yang bagus buat masa depan. Itu intinya ya. Itu yang kita pelajari di modul kedua ini. Kurang lebih seperti itu. Kalau modul kedua ini nggak usah ada tugas. Jadi tugasnya yang tadi aja. Ya. Nanti aku info lagi di grup. Ada pertanyaan nggak? Soalnya saya ada ini lagi. Sebentar, kayaknya ini ada lanjutan. Oke. Oke, itu aja. Rangga, kalau nggak ada pertanyaan, hari ini belajar sejarah peminatan. Intinya kita sudah mengenal ya namanya sejarah sebagai ilmu. Kenapa sejarah dikatakan sebagai ilmu? Sejarah sebagai fakta, kisah, seni. Nah, itu. Nah, nanti PR-nya adalah yang di modul 1, yang PG dan esai. Kerjain dan kumpulkan di link. Nanti saya share lagi deh linknya ya. Bagi yang nggak bisa ikut hadir, silakan nanti ditonton videonya di YouTube. Tapi mohon bersabar kalau misalkan belum diupload karena masih ngantri ya, banyak yang belum diupload. Oke, kalau udah itu aja. Nanti
dilanjut di pelajaran selanjutnya ya dengan Miss Rizka di Prakarya. Terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri ya, Haji. Halo, ada orang, Haji? Kasuni. Oke, kalau sudah, jangan-jangan tidur nih pada nih.